Baik, selamat datang kepada tuan puan semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih narasumber yang sudah hadir. Ya, pada gimana kita masuk ke isi dapat. Silakan di share ke teman-temannya karena ini kan saya rasa tema pada hari ini penting. Lanjutan dari Suaranya Wajir. Tes, sekarang jelas? Ya, jelas. Ya. Suara saya jelas nggak, Med? Iya jelas, suara Pak Usu jelas. Ya, alhamdulillah. Tema ini lebih mendalam dari pembahasan kebebasan seutuhnya, yaitu di mana kita jadi seorang Welganger itu kan. Memang rencana itu kan malam hari ini kan dari Wajid Nurman, berhubung beliau kondisinya kurang fit karena baru kembali dari Aceh katanya. Jadi alhamdulillah Pak Usu berkenan menggantikan. Jadi tadinya rencana Pak Usu kan akhir bulan, jadinya pada malam hari ini alhamdulillah. Sebenarnya saya ada rasa bagaimana ya, karena saya bukan ahli bicara gitu, apalagi yang saya hadapi wah gitu. Jadi tapi karena diminta ya insya Allah saya sampaikan menurut kemampuan saya. Baik Pak Usu, izin kita mulai ya, Amir Rizal dan teman-teman semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula quwwata billah. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia kita semua bisa hadir dalam kajian muamalah online rutin sekali. Alhamdulillah sekarang pengisi materi yaitu Pak Usu. Beliau aslinya dari Ketapang, Bumi Borneo ya. Sekarang di mana temanya pada malam hari ini yaitu alam telah memberiku tahu tentang bagaimana cara menyikapi hidup. Ini tema yang begitu mendalam. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini. Salam dan salam semoga sudah tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yang melahir oleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat narasumber Pak Usu, terima kasih atas kehadirannya. Sehat-sehat Pak Usu, panjang umur dan lancar rezekinya. Yang terhormat Amir Rizal, terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Haji Dudi, tim kajian yang selalu merekam kajian, dan dua tuan puan yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk edisi 63. Alhamdulillah kita konsisten setiap pekan sekali selalu menghadirkan narasumber yang berbeda namun masih berkaitan dengan muamalah. Baik, tanpa memperpanjang kalam, saya persilahkan kepada narasumber Pak Usu untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau saya persilahkan. Silakan Pak Usu. Insyaallah, alhamdulillah. Saya ucapi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara itu ya pencinta muamalah ini ya. Sebenarnya saya ada rasa kikuk rasanya untuk bicara karena saya bukanlah seorang ahli bicara, tapi karena saya diminta ya berapa kali Kang Indra minta ya saya terpaksa juga mau. Jadi pada malam ini ditakdirkan Allah seperti kita saksikan saya berbicara menyampaikan apa yang saya rasakan dan apa yang saya pikirkan. Mudah-mudahan semuanya ada membawa manfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, 74 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 21 September tahun 1951, ketika pertama kali saya datang ke permukaan bumi ini, saya diberi nama oleh almarhumah ibu saya. Wanita yang selalu nomor satu di hati saya. Wanita yang tidak tertandingi bagi pandangan batin saya. Ya, beliau yang paling saya kagumi. Oleh beliau saya diberi nama Muhammad Makmur. Waktu saya mulai belajar memperhatikan kanan dan kiri saya, memperhatikan alam di sekitar saya mulai bertanya, Mama, apakah nama Muhammad Makmur itu ada hubungannya dengan Baitul Makmur yang sering disebut-sebut Pak Kiai itu? Dengan senyumannya yang bijak. Mama saya menjawab, sambil mengelus kepala saya. Waktu itu sekitar saya berumur 5 tahun lah. Jadi beliau sudah hampir mendekati meninggalnya ya waktu itu. Salah satu iya katanya. Muhammad berarti itu nama sebuah harapan. Terpujilah engkau karena dengan kamu engkau bisa membangun kehidupannya. Sedangkan makmur itu katanya itu juga nama sebuah pengharapan. Kelak pengharapan Mama, walaupun orang lain tidak bahagia dengan limpahan hartamu, makmurlah orang lain dengan nasihat-nasihat bijakmu. Itu yang belum saya terpenuhi karena saya terlalu bodoh. Semakin saya perhatikan alam ini, semakin kecil saya rasanya. Semakin saya pelajari tentang gerak alam, semakin saya tahu bahwa saya bodoh. Ya. Satu-satu yang saya ketahui hanya satu, saya banyak tak tahu dalam kehidupan ini. Ya. Waktu itu saya pendidikan karena tinggal di kampung, tinggal di tepi pantai itu ya. Saya sering pergi ke lautan, memperhatikan. Saya galau memperhatikan, apalagi orang katanya saya sering dengar, apalagi katanya hanya kelas 2 SD, SMP pun katanya enggak layak untuk dilawan bicara. Saya udah semakin menjauh ya saya sama orang. Saya serasa seorang menjauhi dari, maka saya balas dengan saya pun menjauhinya ya. Tapi waktu itu ada seorang teman, kamu tidak boleh menjauh, kita harus bersatu. Kamu sholat kan? Katanya. Iya, sholat. Sholat itu coba perhatikan. Waktu kita mengangkat takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar, katanya. Itu mulut mengucapkan, hati mengakui. Kemudian anggota badan melahirkan dalam bentuk sebuah perbuatan. Berarti kita harus kerjasama. Kita tidak boleh katanya menyendiri, katanya. Jadi saya di situ mulai saya belajar dari alam. Tapi saya tetap galau, saya tetap pergi menyendiri. Kadang-kadang disapa orang lain pun saya malas gitu untuk menyambutnya. Pada suatu hari saya pergi ke tepi pantai, ombak berdeburannya ya. Saya memperhatikan lautan yang luas. Semakin dalam air saya perhatikan itu, semakin biru, semakin jernih. Saya mengambil perumpamaan, boleh ginilah jadi manusia semakin dalam ilmu pengetahuannya, semakin jernih mungkin hatinya. Watil kal amsaluna li'alina sila'alahum tatafakkarun. Kubuatkan perumpamaan kata Allah supaya manusia mau berpikir. Deburan ombaknya ada percikannya ke lidah saya, ke mulut, terasa asin dan pahit. Waktu itu saya mulai merenung, menyadari, tidak boleh saya menyendiri. Kenapa?
karena dunia ini adalah lautan yang paling dalam. Dunia ini adalah tempat asin, tempat pahit. Ya, dunia ini lebih banyak gelombangnya daripada tenangnya. Jika kita memperhatikan peta bumi, peta dunia, 2/7 hanya bumi daratan, 5/7-nya itu adalah lautan. Lautan yang terdiri dari asin, tapi keasinnya mengandung suatu hikmah, suatu pelajaran yang sungguh indah. Tapi sayang kita sepelekan ajaran lautan ya. Jadi waktu itu ya saya memperhatikan, wah dunia ini pikir saya tak lebih perpindahan dari suatu masalah ke masalah lainnya. Oleh karena itu saya tidak bisa lari dari masalah. Harus saya hadapi masalah ya. Bukan menjauh, tapi harus dihadapi. Jadi bukan sebagaimana seberapa pintarnya kita, bukan sebagaimana seberapa jauhnya pendidikan kita. Tapi bagi saya waktu itu tercerna di dalam pikiran seberapa usaha kita untuk menghadapi kenyataan hidup ini ya. Saya waktu kecil sering diperintahkan mama kalau ada buah-buahan, buah manggis misalnya, ada berapa, ada 10 biji, ada teman, bagi katanya. Bagi sama rata. Saya bagikanlah. Misalnya orang 5, 2. Kalau orang 4, ya 2. Jadi masih ada lebih 2. 2 itu kalau dibagikan lagi orang berempat, berapa katanya? Setengah. Nah, berarti kalau kita bagikan 4, itu 2,5 katanya. Nah, di situ saya mulai berpikir ya. Jadi harus kalau kamu ingin menyelesaikan pekerjaan yang paling mudah, bagi katanya itu pekerjaan itu, bagi ke bagian-bagian yang kecil supaya kamu mudah ya. Jadi itulah saya mulai. Saya diajari kadang-kadang dibawa jalan kaki waktu masih kecil. Saya tidak ada istilah gendong-gendongan, harus jalan kaki, harus jalan sendiri sama mak saya. Kita mulai menghitung katanya. Berapa sepeda yang warna hitam yang kita lewati katanya. Kami duduk kadang-kadang di tepi jalan besar, berapa yang warna hijau. Situ saya mulai menghitung lagi ya. Lantas sampai di rumah ada potongan kayu, ada potongan itu besi, kadang-kadang bekas di tempat kami tidak jauh dengan bengkel. Ada masuk ke dalam tempat. Lantas mama saya nyuruh ambil katanya dengan tangan, jangan dilihat, masukkan tangan di dalam karung itu. Ambil yang besi, yang mana yang kayu. Nah, di situ. Saya berpuluh tahun, ya baru saya sadar, gitu ya. Jadi kadang-kadang sebelum tidur, mama saya dongeng. Mungkin Amerijal ada atau enggak, tidak tahu waktu Zulfikar Owen membahas tentang proses pendewasaan manusia, pendewasaan secara fisik maksudnya. Tapi yang jelasnya Amir Zaim waktu itu ada. Waktu itu mama saya bilang gini, kadang-kadang semacam teka-teki. Makhluk apakah ketika pagi berjalan kaki 4, ketika siang berjalan kaki 2, ketika sore berjalan kaki 4. Capek kita mencari, mengasah otak mencarinya. Setelah itu saya berpikir, oh ini manusia, pikir saya. Jadi tapi mama saya tidak pernah mengajarkan ajaran moral maupun sosial yang terbalik. Kenapa Allah menciptakan manusia tidak langsung berjalan seperti hewan, ya? Tapi harus ada proses. Berjalan kaki 4, merangkak, berjalan kaki 2, itu setelah dewasa, setelah besar, lantas berjalan pakai tongkat kaki 3. Rupanya ada maksudnya begini ajaran moralnya. Jadi saya bagi lagi dalam 5 kotak. Tadi kan mama saya hanya 3. Saya bagi, seandainya di dalam kotak itu ada angka 0, 4, 2, 3, dan 0. Sedangkan itu mama saya itu berarti kita tiada. Setelah lahir, kita berjalan kaki 4, berarti kita belajar. Setelah kita agak pintar sedikit, kita mempergunakan kekuatan kita sendiri, kaki kita sendiri. Setelah itu kita harus berorganisasi, harus berkumpul. Ya, menggunakan orang lain, tongkat itu kaki 3. Itu setelah itu kembali lagi kepada 0. Kemana? Kita harus ingat, berarti suatu saat kita akan mati. Itulah ya ajarannya kenapa Allah menciptakan kita. Itulah ya. Jadi saya sangat senang membagi-bagi itu.
Karena memang sudah diajarkan mama saya membagi-bagi katanya. Bagi 5, bagi 4, segala macam. Ya, jadi saya waktu ada memperhatikan orang yang belajar itu, oh ini namanya apa kata segini. Ini katanya pecahan desimal. Oh ya, saya mulai belajar ya. Jadi waktu saya sekitar umur 15 tahun mungkin ya, berarti sudah lambat juga, sudah 59 tahun yang lalu, ada seorang teman, kamu tidak boleh sendiri, kalau kamu mau enak, katanya kamu harus berbagi rezeki itu. Kalau saya tidak punya rezeki yang untuk dibagikan, jangan untuk orang lain, kata saya. Untuk saya sendiri pun susah, bagaimana? Ya, tetap kewajiban Islam, tetap bersedekah. Karena kewajiban semakin besar kita bersedekah, semakin besar kita dikasih Allah kebahagiaan, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat ini. Kalau tidak punya, ya sedekah tidak mengandung unsur benda dan materi semata-mata. Falam yajid kalimatin thayyibatin. Kalau kamu tidak ada yang kamu sedekahkan, untuk kamu sendiri pun tidak cukup, maka bersedekahlah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Berkatalah dengan perkataan-perkataan yang baik. Kalau tidak bisa berkata dengan yang baik, lebih baik diam. Diam itu pun sedekah. Setiap sedekah akan dilipat gandakan Allah sebagai kebajikan yang nilainya sangat tinggi di hadapan Allah. Jadi teman saya itu, teman lain lagi. Sekarang kalau tidak salah saya dengar, dia ada di Australia, teman saya itu. Ikut anaknya dokter di sana ya. Itu tapi saya dengar kabar. Ya. Jadi katanya gini, Allah tidak main-main katanya. Kalau kita berbagi itu, kalau berbagi ke manusia akan habis katanya. Berbagi kepada Allah semakin banyak. Ya, karena kita menolong agama Allah katanya ya. Jadi kenapa? Coba kamu cari katanya. Angka yang dibagikan kepada manusia. Allah itu berapa katanya? 1 kata saya. Jadi manusia itu harus berada di bawah Allah, di bawah 1. 2 ayat Allah yang saya temukan di situ ya. Secara tidak sengaja saya temukan. Jadi coba katanya. Itu kita hidup dari hari ke hari, dari waktu-waktu, dari hari ke minggu, minggu ke tahun, ke bulan, bulan ke tahun. 1 minggu itu 7 hari katanya. 1 bulan itu 30 hari, 1 tahun 12 bulan. Jadi kalau kita coba kita kalikan katanya. Baru kita hitung matematik, hitungan bulat kah, hitungan apa namanya, lupa saya waktu itu dia bilang. Ya 30 kali 7 210 kali 12 bulan 2.520. Coba katanya kita bagi secara matematik. 2.520 dibagi 9 itu 280. Nah, lantas 2.520 bagi 8, 325, habis. 315, habis. 2.520 bagi 7, dapat 360, habis. Nah, lantas 2.520 kalian tadi dibagi 6, dapat 420. Nah, lantas 2.520 dibagi 5, 504 ya. 2.500 lantas kita bagi 2.520 kita bagi 4 dapat 630. Kalau kita bagi 3 dapat 840. Tapi kalau kita bagi 2 1.260. Itulah matematik katanya yang menggambarkan betapa besarnya kita sedekah. Tapi kalau kita bagikan ke dunia, kebagian kepada manusia akan habis. Ini bayangannya katanya. Kenapa Allah menciptakan kita hidup dari waktu ke waktu, dari minggu ke bulan, bulan ke tahun, ya. Coba kita bagikan Allah. Allah berapa? 1. Jadi kulnah bitu min hajami apa dan naku mini huda paman tabi'ah huda ya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Keluarlah engkau dari surga ini, waktu ngusir Adam dan Hawa. Kelak apabila datang petunjukku, siapa yang berada di bawah petunjukku, dia tidak akan susah, tidak akan sedih. Kalau tidak salah, Al-Baqarah ayat 31, kalau tidak salah saya itu. Jadi saya mulai menghitungnya dengan itu. Dengan saya gunakan pecahan desimal. Saya gunakan saya gunakan matematik ya, pecahan desimal ya. Allah itu 1. Jadi kalau di bawah Allah berarti kita harus di bawah 1. Di bawah 1 itu 1/4, 1/2, 1/5, seperberapa ya. Jadi kalau 2.520 dibagi
dibagi setengah, dibagi 2, 5.040. Semakin kita bagikan dengan atas nama Allah, semakin besarlah yang kita miliki. Memang kita tidak memilikinya secara utuh, secara harta benda, tapi Allah memberi kita kenikmatan di dalam batin. Allah memberi kita inti, segala macam batin. Inilah yang saya temukan ya, seperti di dalam Al-Quran tadi. Makanya saya tadi ya waktu itu saya memperhatikan apabila dibagi, saya mendapatkan inti dari sebuah hitungan. Setiap hitungan ada inti. Saya pernah dikasih dikasih waktu saya kerja di perusahaan, saya ditempatkan di shipping, di kapal. Saya itu, padahal orang-orang semua orang terpelajar semua ya, orang utama di universitas semua di situ. Tapi saya juga ikut menghitung ya, kapal waktu datang lambungnya berapa, setelah muatannya berapa, kapal tingginya berapa, lebar berapa, sekian, berarti muatan kita ton, sampai kilonya pun ya di situ ya. Jadi saya itu menghitung minyak sisa, tinggal yang kelebihan. Lebarnya 2,5 meter, lantas panjangnya 7,5 meter, ada 8 tangki. Waktu saya menggunakan surat Al-Baqarah ayat 31 tadi, yang lain itu pakai kalkulator, pakai pen, itu mungkin sekitar 1 jam dia. Hitung sisanya, ada yang 12 cm 5 mili, ada yang 7 cm 3 mili, segala macam itu. Saya cukup 93 detik tanpa pen, tanpa kalkulator. Karena saya menghitungnya di bawah 1, di bawah Allah berarti. Saya tidak menghitung 2,5 meter kali 7,5 meter. Saya jadikan pecahan desimal. 0,25 kali 0,75. Berarti 3/16. Lambang per 16 itu 620, 0,625. Jadi 0,1875. Itulah intinya. Tinggal 2 ya, berarti kita hitung 2 kali di situ. 1 itu kita bagi 5, kalau kita dapat kali, itulah seterusnya saya dapatkan. Lantas setelah itu saya pergi kadang-kadang ya memperhatikan keadaan di laut itu. Saya tergelisah, tapi saya ingat firman Allah di dalam surah apa saya lupa ya. La takhinu wa la tahzanu wa antumul a'la in kuntum mu'minin. Kamu itu adalah manusia yang hebat jika kamu tetap berpegang teguh kepada Allah. Jadi kita harus berpegang teguh. Kalau gitu saya juga bisa jadi hebat. Tapi saya mohon kepada Allah, ya Allah, seandainya aku jadikan aku yang hebat. Aku tidak peduli, aku tidak jadi hebat. Tapi aku ingin berteman dengan orang yang hebat. Alhamdulillah, ini disampaikan Allah. Saya tidak peduli, saya tidak pintar. Tapi saya kagum dengan orang yang pintar ya. Tentu aja pemberian Allah. Saya mohon. Tapi seandainya kamu kasih ilmu, tolong aku ya Allah, jangan jadikan yang sombong kabur ya. Maka karena ilmu itu jadi saya itu pergi memperhatikan, tetap gelisah. Kenapa saya gelisah? Jangan gelisah, kata ada teman lagi datang. Dunia ini tak lebih dari permainan. Waktu suatu hari saya pergi lagi ke tempat yang di kaki bukit. Di situ bukit mengajari saya. Di situ lembah juga mengajari saya. Secara tidak langsung, setelah saya termenung memperhatikan itu ya. Saya memperhatikan air yang jernih karena musim kemarau. Saya pergi ke tempat yang air, saya perhatikan banyak ular yang berenang, banyak biawak. Kemungkinan juga ada buaya atau orang di situ. Cuma saya hanya di tepi gitu basuh muka. Saya memperhatikan ke dalam air yang jernih. Di bawah air yang jernih itu banyak lumpur dia. Maka di situ saya melihat wajah saya. Wajah saya tidak bohong, wajah yang tidak ganteng dikabarkannya ya jelas tidak ganteng. Saya yang hanya sederhana dikabarkan sederhana. Tapi setelah saya teliti betul, itu pun saya tetap ditipu rupanya. Inilah dunia. Saya tidak puas. Saya sadar saya ditipu oleh dunia. Seperti kebanyakan kita saat sekarang sedang ditipu oleh dunia ya. Kenapa? Saya datang ke rumah. Saya ambil kaca.
Saya perhatikan wajah saya karena saya tadi saya jadikan air itu sebagai kaca, sebagai cermin ya. Cermin saya perhatikan, saya pegang telinga saya yang kiri. Tapi di dalam cermin itu kanan itu. Pegang yang kiri dikatakannya kanan, pegang kanan dikatakannya kiri, yang lain jujur. Oh, inilah dunia, dunia penuh dengan tipuan kalau kita tidak hati-hati. Ya. Jadi sekarang saya galau karena kita tinggal dalam dunia, ke dalam keduniaan, dalam pendidikan, dalam segala macam hal. Tapi yang saya kejar rupanya tak lebih dari sebuah dunia yang penuh dengan tipuan ya. Inilah ya. Jadi saya udah mulai agak tenang sedikit di situ. Jadi saya di situ saya daki di bawah bukit, kan di bawah bukit itu. Saya memperhatikan ke atas, bukit ini hijau, indah kelihatannya. Tapi orang yang di bawah bukit itu bilang, orang yang di bukit itu bilang, enaknya berumah di tepi pantai. Kita bisa melihat lautan, melihat deburan ombak, melihat pantai, melihat orang yang ramai. Gitu. Tapi orang yang di pantai bilang, indahnya kalau kita punya rumah di atas gunung. Kita bisa melihat jauh sana, kita bebas dari hembus angin yang kencang, segala macam. Jadi kadang-kadang ya orang yang di A ngatakan di B yang enak, yang B ngatakan yang A di enak. Tapi setelah saya naik ke gunung, saya perhatikan gunung yang menghijau dan yang indah, mempesona, indah tinggi menjulang. Setelah saya masuk ke dalamnya, di situ banyak ranggas, banyak kering, kerontang, itu banyak menghambat, banyak duri. Tersandung, salah-salah kita bisa luka dibuatkan tersandung batu, segala macam. Ada ular, ada segala macam. Alhamdulillah, situ pun gunung telah mengajari saya. Kenapa? Berarti dunia itu memang indah kalau kita dari jauh. Tapi berarti dunia jangan dijauhi. Tapi jangan terlalu didekati. Jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Gunung saya perhatikan lagi. Gunung tidak ada lautan di atasnya. Tidak ada sungai di atasnya. Dia hujan, menampung air secukupnya. Yang menampung itu lembah. Lembah yang banyak binatang buasnya, di bawah sana itu banyak binatang berbisanya. Tapi gunung tetap menghijau di atas itu tinggi. Saya memperhatikan lagi kenyataan. Orang yang yang punya itu pandangan hebat dikasih Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menumpuk harta. Yang menumpuk harta itu orang yang berjiwa kintel. Orang yang dapat rahmat dari Allah, harta itu hanya sekedarnya, hanya cukup. Seperti puncak gunung yang menampung air secukupnya untuk dia. Itu juga ajaran gunung kepada saya. Jadi hujan itu kata Allah itu rahmat. Tapi rahmat tergantung juga. Kalau kita tidak berhati-hati menyikapinya. Kalau rahmat air hujan itu menyiram air jeruk purut, maka semakin subur, tapi semakin kecut asamnya ya. Inilah ya yang saya perhatikan. Tapi kalau dia menyiram jeruk manis yang jual kilo itu, maka semakin subur, semakin manis juga buahnya. Jadi rahmat tergantung. Tergantung siapa yang diterpanya. Kalau kita bersyukur, insya Allah ya dia akan membuat kita nikmat di dalam hidup ya. Jadi saya mohon kepada Allah, ya Allah, tambahkan ilmu, tambahkan al-hikmah ke dalam dada saya. Saya tidak minta harta lagi ya. Pada suatu malam saya bermimpi. Amerijal? Iya, iya. Masih ingat saya nangis di depan Syekh Abdul Qadir As-Sufi? Iya, iya, iya. Tidak ada yang tahu hakikat tangis saya kan? Iya, iya. Waktu sekitar tahun 76, berarti 49 tahun, berarti sekitar 42 tahun sesudah itu. Saya pernah bermimpi. Bermimpi itu ada seorang tinggi dengan wajah yang bujur sirih, daun sirih kayak gitu, tinggi, duduk di atas sejadah, antara tinggi, antara terbang, antara di atas, tidak di bawah. Ya, jadi dia bilang sama saya, kamu jangan terlalu mengejar dunia, tapi kamu lebih bagusnya apa yang kamu pikirkan kamu tuliskan katanya. Jadi setelah malam keduanya saya mimpi lagi, mimpinya lain di atas padang yang tandus. Saya sakit waktu itu.
Padang yang tandus itu saya ketemu seseorang pakaian hijau di atas onta. Kamu haus katanya, iya. Tapi waktu dia menyodorkan apa kendi itu rasanya saya ambil atau tidak saya tidak tahu. Lantas dia langsung pergi. Saya ingat. Malam yang ketiga saya mimpi lagi. Mimpi orang yang kurus tinggi tadi. Lantas bertanya kepada saya, udah kau tulis? Saya bukan ahli menulis, katanya tulis. Katanya, tulis apa? Katanya, saya tidak tahu tulis katanya. Itu wasiat kawan. Kamu akan menjadi kaya, tapi kaya jiwa kamu katanya kalau kamu menulis. Jadi waktu saya ketemu si Abdul Qadir itu, waktu saya menjumpanya, saya menangis, saya ingat dengan mimpi. Alhamdulillah. Oke. Ya, alhamdulillah saya ketemu dengan orang-orang yang saya kagumi, yang segala macam, yang bisa mencapai. Masih ingat kan apa pesan khusus Syekh Abdul Qadir As-Sufi buat saya? Apa yang membuatmu nyaman katanya. Lantas itu akan menghancurkanmu. Lantas saya melihat ini dari segi pendidikan lagi ya. Kita tidak akan berubah negeri kita jika kita anak-anak yang lain tidak kita tantang. Sekarang anak-anak saya perhatikan lagi kecil dibelikan sepeda itu, sepeda listrik, segala macam, dibelikan HP, tidak pernah diberi tantangan. Seakan-akan dia tidak kreatif jadinya ya. Jadi dia saya katakan, ini pandangan saya yang sempit mungkin. Anak sekarang tidak mandiri. Karena saya beranggapan anak mandiri itu anak yang menciptakan lapangan kerja sehingga dia merdeka 100%. Tidak merdeka, tidak di bawah jajahan kapitalis ya. Tidak di bawah jajahan itu si penjajah tersembunyi gitu ya. Jadi saya memerlukan tantangan. Saya melihat kenyataan betapapun baiknya dua sisi layang, kesetaraan dua sisi layang. Layang-layang, tapi kalau dia tidak tentang angin, maka tidak bisa sempurna naik ke udara. Jadi layang-layang naik ke udara bukan karena dia mengikut angin, tapi karena ditantang angin. Saya melihat kenyataan, pemimpin hebat pasti lahir dari tempat yang sulit. Ya, saya ini melihat kenyataannya. Nah, juga saya membayangkan ayam kampung, saya pernah lantas semacam riset. Ayam kampung itu apabila dikasih makan enak, seperti apa kata Syekh Abdul Qadir As-Sufi waktu itu, dikasih makan, hanya dia duduk, baring, dia malas berpikir. Ada ayam kampung, jago. Waktu saya tanya, waktu itu saya pergi sama Yasir. Saya tanya, kenapa ayam ini? Ayam ini katanya nggak tahu aku katanya. Kalau makannya, kalau nggak ditaruh di depan dia tidak metok. Kenapa? Dari kecil udah dibiasakan gitu. Katanya, nah inilah. Berarti saya saya udah keyakinan bahwa hidup itu harus penuh tantangan ya supaya kita dari kecil beremansipasi ya. Jadi kalau kita mau anak bisa jadi pemikir, dia harus menjadi kutu buku. Maka saya melihat kenyataan di rumah orang yang punya pemikiran pasti dia punya kutu buku. Pasti dia kutu buku, pasti ada perpustakaan di rumahnya. Itu saya saksikan. Ya. Jadi bagaimana ya, lantas saya juga melihat kenyataan. Waktu saya itu dulu, sudah lambat sekali, saya tidak tahu sudah berapa puluh tahun itu. Ada kucing, induknya mati setelah itu. Jadi saya bawa ke tengah sawah di ladang saya. Sunyi saya sendiri aja di situ. Tidak ada kucing, tidak ada ayam di situ. Saya itu cuma setiap hari saya menebas di sawah itu. Jadi kucing itu yang terbiasanya saya hanya pukul kayu. Saya pukul kayu itu bunyi gini. Gitu. Nah, dia noleh. Saya perhatikan gitu. Setelah kurang lebih setengah tahun, setelah itu dia tidak tertarik kalau kita panggil meong, meong itu. Dia maunya manggil dia. Saya perhatikan juga, seperti saya pernah kata saya juga, saya melihat tikus, perkembangan ayam, perkembangan kucing, segala macam saya perhatikan. Oh, manusia perlu tantangan. Kalau kita dimanjakan oleh alam, wah, itu akan buat kamu enak, itu akan menghancurkan cara berpikirmu. Seperti apa pesan Syekh Abdul Qadir As-Sufi ya. Jadi saya juga memperhatikan
seperti layang-layang saya tadi pernah tantangan segala macam ya itu. Jadi saya kadang-kadang kalau alam ini rasa saya memperhatikan juga begini. Perkembangan jiwa juga mungkin ini. Mungkin mudah-mudahan ini ada manfaatnya, mudah-mudahan diterima. Tapi kalau ada yang pengamatan lain, ada riset yang lain, boleh menentang saya. Saya persilakan, salahkan saya. Tapi tunjukkan di mana letak salah saya dan yang mana yang benarnya. Jadi saya memperhatikan bunga mawar atau jantung pisang, saya perhatikan. Waktu saya ikat di itu, pisangnya rendah. Saya ikat, jadi waktu malam itu ada kepercayaan di sebuah kampung itu katanya ada setan yang keluar itu, dia akan turun katanya. Klotok, kata giginya itu katanya. Jadi kalau dia turunnya kepala ke bawah, kita harus lari. Nanti kita itu dia mau makan katanya. Tapi kalau dia kakinya dulu, tidak apa-apa. Tapi setelah saya pelajari betul-betul, bukan. Jam 10, jam 11, waktu mendatang, saya duduk di bawahnya. Klotok katanya. Saya ambil, saya enter. Rupanya jantung pisang itu mau keluar, mau keluar dari batangnya itu. Rupanya seperti bunga mawar, bunga apa itu, lantas kalau dia sempurna itu, keluarnya sempurna itu ada kedinginan di dalamnya. Lantas ada juga kehangatan. Ya. Jadi rumah tangga yang tidak ada kedinginan, anak-anak tumbuh jiwanya arogan. Ya, saya perhatikan. Ya. Jadi gitu juga. Nah, jadi saya melihat indera kita ya sama kerja lambung. Lantas kalau kita ada firman Allah tuh wa ista'ana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Dan ingatlah sewaktu Allah memaklumkan bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku. Tapi apabila engkau mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedihnya. Jadi waktu kita dalam keadaan bersyukur, orang bersyukur itu pasti senang pikirnya, pasti tenang, tidak ada masalah ya dalam hidupnya. Jadi kalau kita tidak ada masalah, indera kita kerjanya baik, ya. Kerjanya baik bagaimana? Mawar tercium jelas harumnya. Tapi waktu kita dalam keadaan susah, cium mawar tidak ada wanginya. Berarti indera kita dalam keadaan tidak bersyukur, maka indera kita tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, lantas kita makan daun singkong. Daun singkong itu dalam keadaan gelisah, resah, pemikiran kita. Maka itu lambat keluarnya. Berarti ginjal kita itu berat kerjanya. Karena setiap yang kita makan itu mengandung racun. Tapi kalau dalam keadaan gelisah, dalam keadaan senang, maka dia cepat keluarnya. Jamnya ya itu cepat. Ya. Makanya saya melihat kenyataan, orang yang selalu bersyukur kepada Allah, dia taat kepada Allah, patuh kepada Allah, selalu sholat, waktu segala macam. Dia agak sehat. Kenapa? Lambungnya sehat, inderanya sehat, sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dari wa ista'azana rabbukum, dari situ ya saya melihatnya. Jadi ya saya alhamdulillah akhirnya saya mulai tidak gelisah sekitar tahun 79 kapan saya mulai memperhatikan Al-Qur'an. Lebih dari 40 tahun saya memperhatikan Al-Qur'an. Belajar sendiri. Ya. Saya memperhatikan Al-Qur'an gitu. Kenapa Allah menciptakan ini? Kenapa gini? Sampai saya menyelidiki kenapa babi itu haram. Nah itu alhamdulillah waktu saya menjelaskan babi haram kepada seorang biarawati yang cita-cita yang ingin suster, alhamdulillah dia masuk Islam setelah saya jelaskan, dan dia mengaku saya sebagai ayahnya, saya mensyahadatkannya, dan saya yang mencarikan jodoh, dan saya juga yang menikahkannya. Ya. Nama gerejanya Sisilia ini. Setelah dia masuk Islam, namanya ada teman yang alihkan Nurul Izzah. Yang satu dulu aktivis gereja juga, Hermanus namanya. Setelah saya masukkan Islam, setelah 3 tahun dia itu. Kalau Nurul Izzah tadi hanya 8 bulan. Si Hermanus tadi cukup 3 tahun mungkin baru dia mau masuk Islam. Ajarannya katanya. Itu kritis ya,
bertanya kenapa Islam boleh kawin 4, si Nurul Izzah, kenapa kita sembahyang harus menghadap ke Ka'bah, kenapa kita boleh istri lebih dari itu, lantas kenapa babi haram. Waktu saya jelaskan secara itu, katanya dia ayah manggil saya. Kata ayah kan Islam agama akal. Oleh karena itu saya minta jawaban ayah itu masuk di akal. Kata saya cacing pita. Oh, enggak ayah. Orang tua saya katanya hampir 80 makan babi, tapi tetap sehat. Banyak orang Islam yang tidak makan babi. Umur 30 batuk, pohok-pohok langsung meninggal. Oleh karena itu, saya minta jawaban yang masuk di akal. Setelah saya jelaskan di sini, mungkin saya tidak dapat lain waktu, insya Allah akan saya jelaskan waktu meneliti babi lebih dari 3 tahun sama Hermanus tadi. Alhamdulillah Hermanus masuk Islam ya. Nah, termenung deh. Saya jelaskan secara moral, secara sosial, segala macam. Mengedepankan Islam rahmatan lil alamin, segala macam. Dia termenung betapa indahnya Islam, ajaran Islam tentang babi haram, tentang arak haram. Tapi sayang katanya, karena kita tidak meneliti, banyak orang yang Islam ajarnya indah, umatnya abkir katanya. Kebanyakan sayang katanya. Jadi waktu itu ya, saya memperhatikan. Banyak yang saya perhatikan. Kenapa babi haram, saya jelaskan. Sampai saya waktu jelaskan masalah babi, saya waktu jadi hatib, lantas ada yang bilang, keluarga juga, Pak Usudu katanya jangan jadikan hatib, pusing kepala kita dengarnya. Ya udahlah, saya yang dipecat, saya pun memang tidak mau juga. Udahlah, saya tidak mau. Jadi rasa saya kita itu punah tantangannya. Jadi satu-satunya kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jaga hatiku supaya aku khusyuk dalam ingat kepadamu, supaya hatiku tujuannya khusus ingat kepadamu ya. Supaya hatiku khusyuk, tentu tujuan hidupku ini hanya karena Allah, segala macam paham apa ini maksudnya. Keduanya, jadikan aku jauhkan aku dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Tidak pernah kenyang dikasih Allah berapapun, kurang terus. Ketiga, jadikan aku ya Allah mempunyai ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang membawa mudarat, malah membawa celaka. Ada yang bergelar insinyur, ada yang profesor, ngakunya ngurus rakyat, tapi membuat rakyat susah, membuat celaka. Karena saya berpendapat, uang kertas itu ada bisikan setan. Itulah. Ada begini, bisa aja. Ada yang saya pernah bilang, apa katanya? Pak Oso bilang bagaimana orang tidak percaya, karena Pak Oso tidak pernah mengalami pendidikan formal. Udah, saya diam. Jadi yang keempat, jangan sampai karena terlalu banyak dosa doa kita tidak didengar oleh Allah. Karena kalau hati kita tidak khusyuk, tidak ingat kepada Allah, kita mudah aja berbuat dosa, mencaci, menghina, menjelekkan orang lain, makan yang haram, segala macam. Kenapa? Karena kita hanya ingat kepada diri kita sendiri, tapi tidak ingat kepada Allah. Jadi kita yang kita minta itu, hati kita tentu ingatannya kepada Allah. Allah tempat kita bersandar, Allah tempat kita bernaung. Kita tidak takut terhadap kesulitan hidup di dalam dunia. Karena betapapun sulitnya, besarnya masalah kita, tapi kita punya yang lebih besar lagi, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duanya, jangan sampai kita mempunyai nafsu yang tidak pernah kenyang-kenyang, sehingga kita menghalalkan yang haram, segala macam demi harta yang sedikit, demi dunia yang penuh dengan tipuan seperti saya bilang tadi. Karena dunia itu tidak penuh-penuh, tidak habis-habisnya ya, oleh keinginan. Saya pernah menuliskan, hati-hati dengan keinginan, karena keinginan bisa membuat hidup kita menjadi roboh. Tapi Allah telah meletakkan 2 pilihan di hadap kita. Pilihan ingin bangkit atau tidak. Kalau kita ingin tidak, maka kita tidak memerlukan jawaban.
Tapi kalau kita ingin bangkit, maka Allah tetap meletakkan dua lagi pilihan. Pilihan di jalan yang diredainya atau jalan yang dimurkainya. Jalan yang dimurkainya memang terlihat indah, cepat, nampaknya instan, nampaknya, tapi akan membuat kita penuh kegelisahan. Tapi jalan yang diredai oleh Allah akan membuat kita tenang, damai kita, batin kita damai, segala macam. Memang jalan Allah memang sering kita melihat kenyataan. Damai di jalan Allah itu baru menampakkan wajahnya setelah kita berada di ujung jalan. Ya, tapi kita tidak perlu pernah gelisah. Seperti ada orang penyair mengatakan, seperti rumput hidup manusia, seperti bunga padang yang mulia. Jadi tak patut meratap jika sekali-kali terpuruk dalam kekecewaan. Saya melihat kenyataan juga ya, rumput yang kuning digaring matahari di pinggir jalan akan kembali menghijau setelah musim hujan. Dan bunga Kamboja di atas kuburan tidak pernah enggak tumbuh walaupun di dalamnya berserakan tulang-tulang manusia yang dimakamkan. Setiap saat kumbang menyentuh daunnya, menggugurkan bunganya, tapi kuncup yang lain akan muncul lagi di ujung jalan itu ya, di ujung dahannya. Begitulah kehidupan manusia, berubah dan berubah. Dunia ini tidak ada yang tetap, semuanya serba berubah. Berubah itulah ketetapan dunia. Oleh karena itu kita tidak boleh gelisah karena dunia ini memang tempat susah. Ketiganya, kita sebagai kaum muslimin mengucapkan, sesungguhnya sholatku, ibadahku di dalam sholat itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang kita itu lain yang kita ucapkan, lain yang kita perbuat. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, dalam kesulitan, ya Allah bantu aku, lindungi aku. Tapi setelah kita merengek-rengek minta pertolongan, tapi setelah kita berada di dalam kegelisahan kita lupa. Kita minta terus, iya kan aku dua, iya kan nasta'in. Kau tempatku menyembah, engkau tempatku meminta. Tapi kita minta banyak-banyak, bersyukurnya kurang. Lantas kalau doa kita tidak dikabulkan Allah, kita jangan menyepati Allah ya. Jangan menyalahkan Allah, tapi tanya diri kita sendiri, apa yang kita berbuat setiap hari? Apa yang kita makan? Apa yang membesar? Apakah pakaian kita ini halal? Segala macam. Gitu ya. Jadi jangan heran kalau Allah tidak mengabulkan, bukan salah Allah, ya salah kita sendiri. Kemudian kita jangan sampai doa kita tidak didengar oleh Allah, karena doa itu mukul ibadah. Doa itu adalah tulang sumsum dari ibadah. Ya, jadi suatu saat ada dalam ayat Al-Quran mengatakan Allah tidak mau berbicara dengan orang itu, tidak mau bercakap-cakap dengan orang itu. Jadi kita pernah merasakan, saya pernah merasakan sewaktu saya bertemu dengan orang besar, dia menjabat tangan saya, tapi dia tidak menatap wajah saya. Wah, betapa sedihnya perasaan. Tapi waktu dia menatap saya bertanya, apa kabar saudara? Saya juga baik. Betapa senangnya. Ginilah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak mau menyapa kita. Seperti kita kembali tadi ke dalam Al-Quran. Ada surah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surah berapa itu? Lupa saya ya, tidak saya catat itu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah menjadi pemimpin bagi orang yang beriman. Kalau kita benar-benar tidak hanya sekedar ngaku iman, tapi iman kita lahirkan dalam bentuk perbuatan juga, Allah menjadi pembimbing kita. Allah jadi penuntun kita. Allah akan membawa kita dari gelap gulita kehidupan, gelap gulita kebodohan kepada kecerdasan, gelap gulita hidup yang tentu arah kepada hidup yang hakiki, segala macam ya. Itu wallazina kafaru, tapi sesungguhnya orang-orang yang kafir, auliya umat ta'utu yuhyidahu minan nur. Allah, dia akan dipimpin oleh kekuatan yang bukan berasal dari Allah, berasal dari setan. Dia akan dipimpin oleh taugut. Maka taugut tadi membawa dari gelap dari terang kepada gelap. Dalam gelap kita masih meraba-raba. Dari mana ini, mau kemana ini, dan maut pun menjemput. Gelap di dunia, gelap di akhirat. Di dunia kita hanya dibuai oleh mimpi, oleh keinginan. Di akhirat nanti Allah tidak mau menyapa kita.
gelaplah segala. Di mana kalau sudah gitu, bumi mana tempat kita berpijak, langit mana tempat kita bernaung. Na'udzubillahi min dzalik. Rasanya cukup sampai di sini dulu. Lain kali insya Allah akan saya sampaikan bagaimana saya meneliti babi, meneliti yang lain lagi ya. Kenapa Islam Nabi Ismail melempar iblis pakai segala, ngapa kambing jadikan korban, ngapa kan dijadikan itu korban waktu hari raya itu, semua itu sudah saya perhatikan semuanya. Alhamdulillah Allah ngasih tahu saya. Insya Allah rasanya cukup sampai sini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, terima kasih Pak Usu, pemaparan ilmunya yang begitu mendalam. Ini mengingatkan saya kepada surat yang pertama yang diturunkan oleh Allah SWT, yaitu Iqra. Pak Usu melakukannya dengan sangat luar biasa.